Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para koordinator, musyrifin dan juga musyrifat, para admin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang ke-20 ini insyaallah kita lanjutkan masih membahas tentang gelar-gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terakhir sudah kita sebutkan tentang as-salafiyah atau as-salafiyun. Setelah beliau menyebutkan tentang pengertian salaf secara bahasa, di sini beliau akan menjelaskan lebih dalam tentang beberapa hal yang berkaitan dengan salaf ini. Beliau mengatakan al-maqsudu bis salaf, yang dimaksud dengan salaf, taqaddama fi ma madha at-ta'riful lughawi bi ma'na salaf. Telah berlalu definisi bahasa dari kalimat atau dari kata as-salaf, bahwasanya dia adalah seluruh orang yang mendahului kita, baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Masuk di antaranya adalah nenek moyang kita, maka mereka adalah salaf kita. Wa ammal makna al-maqsudu bis salafi fil istilah, adapun makna as-salaf di dalam istilah, faqad ikhtulifa fi dzalika ala aqwalin iddah, maka para ulama telah berselisih pendapat ya dengan beberapa pendapat. Ahammuha, yang paling penting di antaranya adalah yang pertama, ada yang mengatakan annahumus sahabatu faqat. Ada yang mengatakan bahwasanya para salaf itu adalah para sahabat saja, yang lainnya tidak dinamakan dengan salaf. Yang kedua, annahumus sahabatu wat tabi'un. Ada yang mengatakan bahwasanya salaf yang dimaksud adalah para sahabat dan juga para tabi'in. Tabi'in adalah muridnya para sahabat. Ats-tsalitsu annahumus sahabatu wat tabi'un wat tabi'ut tabi'in. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya para salaf adalah para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Jadi ada 3 generasi. Ini menurut pendapat yang ketiga. Yang keempat, annas-salaf man kana qabla al-500 wa yaz'umu ashabu hadzal qaul annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyah muayyanah la yata'addaha, thumma innal fikra al-islami tatawwara ba'da dzalika ala yadi rijalihi. Ada yang mengatakan bahwasanya salaf adalah setiap orang yang ada sebelum tahun 500-an. Ya, sebelum tahun 500-an Hijriah maksudnya. Ini ada yang mengatakan demikian. Jadi masuk di dalamnya tentunya sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, bahkan murid-muridnya para tabi'it tabi'in. Ini juga masuk di dalamnya. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini menyangka bahwasanya salaf ini adalah sebuah mazhab yang dibatasi dengan masa tertentu. Ya, sebuah mazhab yang dibatasi dengan masa tertentu dan tidak melebihi masa tersebut. Ya. Kemudian ya, pemikiran Islami itu berkembang setelah itu di tangan orang-orangnya atau di tangan tokoh-tokohnya. Ini sebagian mengatakan demikian. Taib Syekh menjelaskan, fahalit tahdiduz zamani kafin li tahdidi mafhum salaf. Apakah pembatasan dengan zaman ini cukup untuk membatasi pemahaman tentang salaf ini? Idza qulna bi anna al-murada bis salafi zamaniyan hum ahlul quruni ats-tsalatsa al-mufaddalah istinasan bil ahadits al-waridah fi ta'yinil qurun al-mufaddalah, fal na'tabiru kull man 'asha fi hadhil qurun salafan yuqtada bihi. Kemudian beliau mengatakan, apakah pembatasan zaman cukup untuk membatasi pemahaman tentang masalah atau tentang istilah salaf ini? Ya, apakah salaf hanya cukup dengan membatasi zaman saja, bahwasanya seluruh yang hidup
di zaman ini, maka dia adalah salaf. Beliau mengatakan, apabila kita mengatakan bahwasanya salaf secara zaman adalah orang-orang yang hidup pada 3 abad yang pertama yang diutamakan, karena berdasarkan hadis-hadis yang datang di dalam masalah penentuan 3 kurun yang pertama ini atau 3 kurun yang utama ini, apakah kata beliau, kita menganggap setiap orang yang hidup di abad-abad tersebut dia adalah salaf yang harus kita teladani. Ya, apakah setiap orang yang hidup di zaman tersebut berarti dia adalah salaf kita yang harus kita teladani? Nah, di sini Syekh mengatakan la syakka anna dzalika ghairu sahih. Tidak dilakukan lagi bahwasanya itu tidak sahih. Tidak semua orang yang hidup pada 3 kurun yang pertama mereka adalah salaf kita. Wa anna al-ijabata ala hadha at-tasa'ul hiya an-nafi. Dan bahwasanya jawaban atas pertanyaan ini adalah penolakan, artinya tidak benar, tidak sahih. Faqad kharajat katsirun min al-firaq wa tawaif fi hadhihi al-fatrah zamaniyah. Sungguh telah keluar banyak dari aliran-aliran kelompok-kelompok di zaman tersebut, yaitu pada 3 abad yang pertama. Di zamannya 3 abad yang pertama ini banyak aliran-aliran yang muncul. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah. Mereka muncul pada 3 abad yang pertama tadi. Jadi kalau dikatakan bahwasanya salaf kita adalah seluruh yang hidup pada 3 abad tersebut, maka ini tidak benar yang demikian. Ya. Kemudian fa laisa sabaqu zamani kafiyan fi ta'yin salaf. Maka tidak cukup mereka mendahului kita, kemudian menjadikan mereka adalah salaf dan juga menjadikan mereka adalah teladan bagi kita. Tidak. Bal la budda yudhafa ila hadha as-sabaq az-zamani muwafaqatu ar-ra'yi lil kitab wa sunnah. Bukan hanya waktu saja, masa saja, tapi harus ditambah lagi beserta dengan masa atau beserta dengan mendahulunya mereka, dahulunya mereka di dalam Islam itu harus disertai dengan samanya akidah mereka, samanya pendapat mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Faman khalafa ra'yuhu al-kitab wa sunnah falaysa bisalafiyyin wa in 'asha baina dhahranai as-sahaba wa tabi'in. Maka barang siapa yang pendapatnya menyelisih Al-Quran dan juga Sunnah, maka dia bukan seorang salafi meskipun dia hidup di tengah-tengah para sahabat dan juga para tabi'in. Ini menunjukkan bahwasanya hanya sekedar mendahului kita saja hidup di 3 abad yang pertama ini tidak cukup menjadikan dia sebagai seorang yang diteladani oleh kaum muslimin, tapi harus disertai dengan kesolehan mereka. Idzan fa wujudu syakhsin ma fi hadha az-zaman la yakfi lil hukmi alayhi bi annahu ala madhhab as-salaf ma lam yakun muwafiqan lil kitab wa sunnah fi aqwalihi wa af'alihi muttabi'an la mubtadi'an. Lidzalika fa inna katsiran min al-ulama yuqayyidu hadzal mustalah 'inda istimalihi fa yaqul as-salafus salih. Kalau demikian kata Syekh, maka adanya seseorang yang hidup di zaman tersebut itu tidak cukup, bahwasanya tidak cukup menjadi atau kita memberi kesimpulan bahwasanya dia adalah seorang salafi selama dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah di dalam ucapannya, perbuatannya, menjadi seorang yang muttabi', menjadi orang yang mengikuti, la mubtadi'an, bukan menjadi orang yang membuat bid'ah di dalam agama. Oleh karena itu banyak di antara para ulama yang mereka mengikat ucapan salaf ini dengan mengatakan as-salafus salih, yaitu pendahulu kita yang saleh. Baik.
Beliau menukil ucapan Al-Imam As-Safarini ketika beliau memberikan penjelasan tentang madhabus salaf. Beliau mengatakan al-muradu bi madhabis salaf ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullahi alaihim wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum ba'immatud din mimman syahida lahu bil imamah wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din wa talaqqi an-nasi kalamahum khalafan an salaf duna man rumiya bi bid'atin aw syuhira bi laqabin ghairi mardin mithlu al-khawarij ya wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabriyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karamiyah wa nahwi haula. Berkata As-Safarini, yang dimaksud dengan madhab salaf adalah apa-apa yang berada di atasnya para sahabat dan juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in, yaitu para atba'ut tabi'in, dan juga para imam-imam ya agama ini yang telah disaksikan tentang keimamannya dan diketahui tentang besarnya ya peran mereka di dalam agama ini, dan banyaknya manusia yang telah mengambil ucapan mereka dari generasi ke generasi. Inilah para salaf. Adapun orang yang dituduh dengan bid'ah ya atau terkenal dengan gelarnya yang tidak disyariatkan, seperti orang-orang khawarij, rawafid, qadariyah, murji'ah, jabriyah, jahmiyah, mu'tazilah, karamiyah dan yang semisal dengan mereka, maka orang-orang yang seperti ini ya bukanlah termasuk para salaf kita. Ya, yang dimaksud dengan salaf kita adalah salaf kita yang saleh. Baik. Kemudian setelah beliau menukil ucapan dari As-Safarini ini, ya, beliau mengatakan faqad ihtaraza hadzal imam faqidu as-salaf alladhi yuqtada bihi bi an yakuna mimman syuhida lahu bil imamah wa lam yurma bi bid'atin falaysa kullu salafin yuqtada bihi wa innama takunu al-qudra wal uswah bi ulaika salaf al-akhyar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa immatit tabi'in wa tabi'ihim alladhina syuhida lahum bil khairiyah waladzina urifa tamassukum bisunnah wal imamah fiha wa ijtinabul bid'ah wa tahdhir minha wa qad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iktifai atharihim wa suluki manhajihim faqala azza wa jalla wattabi' sabila man anaba ilai. Kemudian beliau menukil ucapan Ibnul Qayyim. Baik, waktu yang tidak cukup insyaallah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-21. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.